Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film pendek berjudul The Boy with a Camera for a Face yang dirilis di tahun 2013 oleh sutradara bernama Spencer Brown. Dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang seorang anak yang terlahir dengan bentuk kepala seperti sebuah kamera. Awalnya semua orang termasuk kedua orang tuanya pun sempat kebingungan dengan apa yang terjadi pada anak tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka semua akhirnya bisa menerima perbedaan yang dialami oleh anak itu. Dari sinilah si anak berkepala kamera mencoba menjalani hidup layaknya anak-anak normal. Namun sayangnya semua itu tak berjalan dengan mulus karena banyak anak-anak lain yang menganggap dirinya aneh. Bahkan mereka juga sering membuli si anak berkepala kamera tersebut. Lalu apakah si anak berkepala kamera ini bisa bertahan dan menjalani hidup normal seperti yang selama ini ia inginkan? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah TV rusak yang hanya menampilkan layar semut saja. Dan tak lama setelah itu, kita akan ditarik masuk ke dalam dunia yang ada di TV tersebut, di mana seorang ibu-ibu baru saja melahirkan seorang anak yang akan menjadi karakter utama di dalam film ini. Seorang dokter dan beberapa suster mencoba memandu ibu tersebut agar ia bisa melahirkan anaknya dengan normal. Sementara si ayah duduk di sana sambil membawa sebuah kamera karena ia ingin mengabadikan momen kelahiran anaknya itu. Awalnya mereka semua mengira bahwa momen kelahiran ini akan menjadi salah satu momen bahagia bagi pasangan tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ketika si bayi itu mulai keluar, entah mengapa semua orang justru menunjukkan mimik wajah seperti orang yang sedang kebingungan. Bahkan si ayah dan si ibu pun juga merasa sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Karena bayi yang baru saja terlahir itu memiliki perbedaan sangat besar dengan bayi-bayi lain, yaitu ia memiliki wajah yang berbentuk seperti sebuah kamera. Lalu film pun baru saja dimulai. Seperti layaknya sebuah kamera, bayi ini mulai merekam seluruh kejadian yang ada di sana, bahkan sejak ia pertama kali keluar dari dalam perut ibunya. Para dokter yang melihat kejadian itu pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bayi tersebut. Karena selama mereka bekerja sebagai seorang dokter, mereka tak pernah menemukan kejadian yang sangat aneh, apalagi seorang bayi yang memiliki kepala berbentuk kamera. Sebelumnya mereka selalu melakukan pengecekan terhadap tubuh si bayi melalui alat sonogram, tetapi mereka tak pernah menemukan sesuatu yang janggal, apalagi kepala berbentuk seperti kamera. Mereka juga mencoba mencocokkan gen si ibu dan si ayah, tetapi tampaknya mereka berdua masih memiliki gen manusia dan tak memiliki gen kamera sama sekali. Mendengar perkataan si dokter, si ayah sempat mengira bahwa si ibu pernah berselingkuh dengan salah satu kamera miliknya. Tetapi setelah memikirkan ulang, tampaknya hal itu tak mungkin bisa terjadi karena kamera hanyalah sebuah benda saja. Beberapa jam kemudian, si dokter mengatakan jika mereka ingin anak itu tetap hidup, si ayah dan si ibu harus memasukkan sebuah tape kosong ke dalam slot yang ada di belakang kamera anak tersebut, dan hal itu harus dilakukan setiap malam agar si anak itu tak mengalami kegagalan jantung. Tape kosong itu menandakan bahwa si anak akan selalu merekam seluruh kejadian yang ia alami setiap harinya, meski ia tak menginginkan hal itu. Setelah semua proses persalinan selesai, si dokter akhirnya memperbolehkan keluarga itu pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, si ayah dan si ibu pun harus bisa menerima kondisi anaknya. Karena tak peduli bagaimana wajahnya, anak itu tetaplah anak mereka berdua. Selama masa pertumbuhan, si anak, sebut saja Johnny ini, mulai bisa mengambil foto dengan menggunakan kamera yang ada di wajahnya. Bahkan ia pun juga pernah menjadi kameramen yang mengambil foto keluarganya sendiri saat si ayah sedang kesulitan untuk mengambil foto mereka bertiga.
Setiap malam, si ayah dan si ibu selalu mengganti tape milik Johnny dan dengan hati-hati, mereka pun menyimpannya di sebuah lemari khusus. Awalnya mereka sangat senang karena dengan adanya tape-tape itu, Johnny bisa mengingat seluruh kenangan tentang kehidupannya. Tetapi setelah beberapa tahun, lemari itu akhirnya mulai dipenuhi dengan rekaman milik Johnny dan mereka pun sadar bahwa mereka tak mungkin bisa melihat seluruh rekaman tersebut. Singkat cerita, Johnny kini telah tumbuh menjadi seorang anak berusia 6 tahun dan ia pun mulai pergi bersekolah seperti anak-anak yang lain. Terkadang Johnny juga bisa merasa ketakutan, panik, serta merasa tertekan meski ia memiliki wajah berbentuk kamera dan tak menunjukkan ekspresi sama sekali. Sayangnya, bentuk wajah yang tak biasa itu justru membuat Johnny sering dikucilkan oleh teman-temannya. Bahkan ia pun sering menjadi target bullying bagi para bocah-bocah nakal. Para bocah nakal itu mengatakan bahwa mereka sangat kesal dengan kepala Johnny yang mirip dengan kameramen. Karena hampir semua film yang pernah mereka lihat, si kameramen selalu saja bisa selamat dari bencana apapun. Padahal si karakter utama harus berkorban demi menyelamatkan orang-orang lain. Singkat cerita, ketika Johnny sudah di rumah, si ibu akhirnya menyadari bahwa anaknya sering dibully oleh anak-anak lain, sehingga ia pun marah dan menyuruh si kepala sekolah untuk segera menghukum ketiga anak yang ada di dalam rekaman Johnny tersebut. Tampaknya ketiga bocah itu tak bisa membela diri mereka karena semua perlakuan buruk mereka terhadap Johnny telah terekam dan tersimpan di dalam tape ingatan milik Johnny. Sejak saat itu, ketiga bocah pembuli akhirnya berhenti menyakiti Johnny dan mencoba membuli anak-anak yang lain. Tetapi sayangnya mereka semua tak sadar bahwa setiap kali Johnny berada di sana, maka perbuatan mereka pasti akan terekam oleh kamera yang ada di kepala Johnny, sehingga mereka bertiga kembali dihukum oleh kepala sekolah, hingga pada akhirnya mereka bertobat dan tak melakukan aksi pembulian lagi. Setelah bebas dari aksi pembulian, Johnny kini mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, hingga akhirnya ia bisa memiliki beberapa teman, meski mereka sering menganggap bahwa Johnny hanyalah seorang kameramen. Suatu hari, tanpa Johnny sadari, tiba-tiba seorang gadis cantik yang tertarik pada dirinya pun mencoba menyatakan perasaannya pada Johnny, yang mana hal itu membuat Johnny merasa sangat bahagia, sehingga ia pun menerima perasaan cinta si gadis dan mulai berpacaran dengan gadis itu. Layaknya manusia normal, Johnny dan si gadis sering pergi berkencan untuk makan malam bersama, mengobrol bersama, dan saling menceritakan pengalaman-pengalaman seru yang pernah mereka rasakan selama ini. Awalnya perjalanan cinta Johnny dengan si gadis itu pun berjalan lancar, hingga suatu hari ketika Johnny mencoba melangkah ke jenjang yang lebih dewasa lagi, tiba-tiba si gadis menyadari bahwa Johnny selama ini selalu merekam segala sesuatu yang ia lihat, sehingga si gadis mengira bahwa Johnny merupakan orang yang suka berbuat mesum, dan ia pun menyuruh Johnny untuk segera keluar dari kamarnya. Meski Johnny sempat mengatakan bahwa ia bisa memakai sebuah penutup lensa agar ia tak bisa merekam apapun. Setelah kejadian tersebut, Johnny dan si gadis tak pernah mengobrol, bahkan mereka juga tak pernah bertemu lagi. Yang mana hal itu membuat Johnny merasa kecewa dan sakit hati karena ia tak dilahirkan sebagai manusia normal seperti orang-orang lainnya. Johnny pun kini mulai berpikir bahwa dirinya tak mungkin bisa menemukan cinta sejati selama ia masih memiliki kepala yang berbentuk seperti kamera. Sejak saat itu, Johnny yang awalnya merupakan seorang remaja yang suka berteman dan bersosialisasi, kini berubah menjadi seorang pemurung yang suka menyendiri. Hal itu semakin diperburuk ketika Johnny selalu diusir oleh petugas bioskop, karena di sana tak ada yang boleh membawa kamera, bahkan ia juga tak diperbolehkan untuk menonton TV lagi, karena ia selalu melanggar peraturan tentang hak cipta. Johnny kemudian mulai merasa depresi dan mengutuk dirinya sendiri,
karena ia sangat kesal dengan bentuk wajahnya itu. Setiap hari Johnny selalu berdiam diri di rumah dan tak tahu harus melakukan apa lagi untuk menghibur dirinya sendiri, hingga suatu ketika ia pun mulai merasa bosan dan memutuskan untuk pergi berjalan-jalan keluar rumah. Di tengah jalan, Johnny sempat bertemu dengan seorang gadis, namun anehnya, entah mengapa wajah gadis ini selalu terlihat ngeblur di dalam penglihatan Johnny, meski ia telah mencoba menyalakan fitur autofocus. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada lensanya, tetapi tampaknya Johnny tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tak lama kemudian mereka berdua pun mulai berteman dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka berdua akhirnya menjadi sepasang kekasih. Berbeda dengan gadis yang sebelumnya, si gadis sebut saja Angel ini tampaknya sangat mencintai Johnny. Bahkan ia juga mau menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh Johnny, termasuk kepalanya yang berbentuk seperti kamera itu. Singkat cerita, ketika mereka berdua sedang berjalan-jalan di taman, tiba-tiba seorang pria mengatakan pada Johnny bahwa dirinya merupakan seorang produser TV dan ia juga ingin membuat sebuah sinetron tentang kehidupan yang dialami oleh Johnny selama ini. Awalnya Johnny sempat merasa ragu karena ia tak memiliki beberapa rekaman seru seperti adegan action yang ada di dalam film ataupun pertarungan melawan alien. Ia bahkan tak pernah bertemu dengan sesosok hantu sehingga ia tak mungkin bisa menjadi karakter utama yang ada di dalam sebuah film horor. Namun meski begitu, si produser tetap menginginkan Johnny karena ia sangat yakin bahwa di luar sana masih banyak orang yang suka menonton sinetron tentang drama-drama percintaan serta kehidupan seseorang. Si produser kemudian memberikan sejumlah uang yang sangat banyak pada Johnny agar ia mau menerima tawaran tersebut, sehingga Johnny pun tak bisa menolak permintaan si produser lagi. Dalam sekejap, sinetron yang dibintangi oleh Johnny itu akhirnya menjadi sebuah trending dan mendapatkan rating yang sangat tinggi, hingga mengubah Johnny menjadi seorang artis terkenal yang memiliki jutaan fans dari berbagai negara seperti Amerika, India, Rusia, dan juga Indonesia. Dengan uang yang mereka dapatkan, Johnny dan Angel mampu membeli sebuah rumah mewah berukuran besar, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Suatu hari, Johnny tiba-tiba mencoba melamar Angel dan menyiarkan kejadian itu secara live, yang mana hal itu justru membuat Johnny menjadi semakin terkenal, dan rating yang ada di acara TV-nya pun juga ikut meroket. Beberapa hari setelah ia melamar Angel, Johnny pun akhirnya secara resmi menikahi Angel dan mulai membangun sebuah keluarga bahagia. Sementara orang-orang yang ada di seluruh dunia juga ikut merasakan kebahagiaan saat artis favoritnya itu menikah. Namun entah mengapa setelah berjalan cukup lama, sesuatu yang tak pernah Johnny bayangkan tiba-tiba saja terjadi, yaitu ketika semua orang yang ada di seluruh dunia menjadi kecanduan pada sinetron, hingga membuat mereka berhenti melakukan aktivitas mereka hanya demi menonton acara yang dibintangi oleh Johnny tersebut. Hal itu membuat Johnny merasa sangat sedih dan frustasi, karena selama ini ia hanya ingin hidup secara normal, di mana ia bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang lainnya. Suatu hari ketika Johnny dan Angel mulai merasa bosan dan kesepian dengan kehidupan tanpa adanya masyarakat ini, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah lama Johnny, di mana di sana terdapat banyak sekali kenangan-kenangan tentang masa kecil Johnny yang masih tersimpan rapi di dalam lemari tersebut. Johnny kemudian kembali teringat dengan kedua orang tuanya yang selama ini selalu merawat dirinya dengan baik, meski ia berbeda dengan orang-orang lainnya. Johnny bahkan tak menyangka bahwa dirinya kini telah berubah menjadi sesosok artis yang sangat dikagumi oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Lalu saat Johnny hendak menghampiri Angel, betapa terkejut dirinya saat ia menyadari bahwa istrinya juga mengalami gejala yang sama seperti orang-orang lain, yaitu kecanduan terhadap sinetron.
Johnny mencoba menyadarkan istrinya, tetapi tampaknya semua itu hanyalah sia-sia karena Angel sama sekali tak memperhatikan Johnny dan terus menonton acara sinetron tersebut. Setelah kejadian itu, Johnny pun merasa semakin kesepian hingga akhirnya ia menyadari bahwa satu-satunya cara agar ia bisa menghentikan kecanduan orang-orang terhadap acara sinetron miliknya, yaitu dengan cara menghentikan acara sinetron tersebut. Johnny lalu mengambil rekaman pertama miliknya dan menonton rekaman itu sambil berendam di dalam sebuah bak mandi. Semua orang yang menonton rekaman pertama Johnny pun merasa sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam rekaman pertama itu. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Johnny memasukkan TV-nya ke dalam bak mandi hingga akhirnya Johnny meninggal dunia akibat terkena sengatan listrik. Dengan meninggalnya Johnny, acara sinetron yang dibintangi oleh Johnny itu pun juga ikut berhenti. Sementara orang-orang yang selama ini menonton acara tersebut akhirnya menyadari bahwa mereka telah kecanduan menonton sinetron. Setelah beberapa hari, orang-orang pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Namun Angel tampaknya masih bersedih ketika ia mengetahui bahwa kekasih tercintanya kini telah pergi selama-lamanya. Tetapi di sisi lain, Angel juga merasa bahagia karena aksi yang dilakukan oleh Johnny berhasil membuat semua orang kembali tersadar, termasuk dirinya sendiri, bahwa sinetron merupakan acara yang tidak baik untuk ditonton terus-menerus. Di akhir film, terlihat seorang bapak-bapak bersama kedua anaknya sedang mengambil foto menggunakan sebuah kamera, dan tanpa disadari tiba-tiba kita ditarik keluar dari dalam TV tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa cerita tentang Johnny si kameramen ini telah selesai, lalu film pun tamat. Meski cerita di dalam film ini sangatlah membagongkan, tetapi dari sini kita akhirnya tahu bahwa kehidupan seorang kameramen tak selamanya indah seperti yang ada di film-film lain. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.